Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Putri Sakinah, NIM 20011101110. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari kelas 2D. Saya di sini guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah filsafat. Filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptis dengan mendalami sebab-sebab terdalam lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Selain pengertian itu, dalam pengertian filsafat dibagi menjadi dua secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani yaitu philosophia yang terdiri dari kata philien yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi bisa kita artikan bahwa filsafat berarti cinta akan kebijakan atau love of the wisdom dalam arti yang sedalam-dalamnya. Adapun secara terminologis, terdapat beberapa pengertian dari filsafat itu sendiri yang akan dijabarkan seperti yang pertama, upaya spekulatif atau rasional untuk menyajikan suatu pandangan sistematik dan lengkap tentang realitas secara keseluruhan. Yang kedua, upaya untuk melukiskan realitas akhir dan dasar secara nyata. Yang ketiga, upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan seperti sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, serta nilainya. Yang keempat, penyelidikan kritis atas penggadai-penggadaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan. Lalu yang terakhir, disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu kita melihat apa yang kita katakan dan untuk mengatakan apa yang kita lihat. Adapun definisi dari filsafat, banyak cetusan oleh para ahli filsafat atau filsuf seperti Cicero yang berpendapat bahwa filsafat adalah sebagai ibu dari semua seni atau the mother of all the art. Ia juga mendefinisikan filsafat sebagai arvitae yang berarti seni kehidupan. Ciri-ciri filsafat ini universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Lalu sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtun dan logis meskipun spekulatif. Cabang-cabang filsafat. Dalam filsafat dikenal cabang-cabang filsafat yaitu logika, epistemologi, etika, estetika, dan metafisika. Fungsi dari filsafat itu tersebut adalah kreativitas, menetapkan nilai, menetapkan tujuan, menentukan arah, dan menuntun pada jalan baru. Filsafat hendaknya mengilhamkan keyakinan kepada kita untuk menopang dunia baru, mencetak manusia-manusia menjadikan penggolongan berdasarkan nations, ras, dan kekayaan agama mengabdikan kepada cita mulia kemanusiaan. Kegunaan filsafat itu sendiri, belajar filsafat akan memberikan dasar-dasar semua bidang kajian pengetahuan, memberikan pandangan yang sintesis atau pemahaman atas hakikat kesatuan semua pengetahuan dan kehidupan manusia lebih dipimpin oleh pengetahuan yang baik. Lalu kita berlanjut ke pembahasan hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sebagai gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan ekstensinya di dunia. Ekstensinya berhubungan dengan masa lalunya untuk menjangkau masa depan untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Manusia berada dalam perjalanan hidup, perkembangan dan pengembangan diri, namun manusia di sini belum tuntas mewujudkan dirinya sebagai manusia. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk memanusiakan manusia.
Manusia sudah dibekali berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia. Adapun hakikat manusia dari segi antropologi. Antropologi dikatakan sebagai ilmu tentang manusia. Antropologi dikatakan bahwa kebudayaan manusia berkembang dari tingkat yang paling sederhana menuju tingkat yang paling kompleks atau modern. Dan juga pada antropologi ini dikatakan apakah manusia modern dengan demikian lebih primitif. Manusia yang disebut primitif tentu tidak pernah merasa primitif dalam benak mereka. Mereka mempunyai keunikan dalam menciptakan budaya mereka sendiri. Lalu hakikat manusia dari segi sosiologi. Hakikat manusia dari segi sosiologi ini dikatakan sebagai masyarakat yang menentukan individu manusia itu untuk masyarakat, dan masyarakatlah yang menentukan segalanya. Konsep manusia dalam pandangan sosiologi ini juga dikatakan belum sepenuhnya melihat manusia sebagai makhluk yang utuh dan mandiri. Manusia sebagai makhluk pribadi tidak dapat hidup wajar kecuali dengan bersama-sama. Contohnya gotong royong, jadi tidak ada lagi yang bertentangan antara pribadi dan masyarakat. Hakikat manusia dari segi psikologi. Manusia itu rasional, oleh karena itu di dalam berbagai hal ia dapat menentukan nasibnya sendiri. Jadi manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan, mengatur, dan mengontrol dirinya sebagai manusia juga aktif dalam upaya mencapai akualisasi diri melalui berbagai hubungan dengan lingkungan sekitar. Manusia secara keseluruhan terus berkembang dari masa lalu menuju masa depan. Hakikat manusia dalam dimensi pendidikan. Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial dan makhluk beragama. Hakikat manusia pada dimensi pendidikan ini ialah sebagai konsep mendasar manusia dari ekstensinya di dunia. Pada pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk memanusiakan manusia, dan manusia sudah dibekali berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia. Hakikat manusia dan pendidikan Islam. Islam berpandangan bahwa manusia berkaitan antara badan dan ruh. Pendidikan Islam berpandangan pada dasarnya potensi manusia itu baik dan buruk. Manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan, keluarga, dan lain-lain. Dan pada dunia pendidikan Islam, ini ada aspek-aspek yang harus dikembangkan. Contohnya aspek jasmani. Orang Islam cenderung memiliki fisik yang kuat dan juga sehat untuk kedepannya bisa mencari rezeki, mencari ilmu, dan juga bersyiar, karena kita semua manusia harus mempunyai jasmani yang sehat dan juga kuat. Kemudian aspek kedua yaitu rohani. Aspek ini memiliki dimensi yang tidak baik dan juga hal yang baik, misalnya nafsu. Kita sebagai manusia bisa mengarahkan keinginan kita sendiri. Hakikat pendidik dan peserta didik. Orang yang belajar disebut peserta didik, dan orang yang mengajar disebut pendidik. Peserta didik adalah orang yang sedang berada di fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Peserta didik cakupannya sangat luas, tidak hanya anak-anak tetapi mencakup orang dewasa, mulai dari pendidikan formal maupun non-formal. Sedangkan pendidik ialah orang yang mengajar dan mendidik peserta didik agar tercapai perkembangan dalam berbagai aspek. Kedua istilah ini tidak dapat dipisahkan karena ada kaitan yang sangat kuat antara pendidik dan peserta didik. Dan pengetahuan didapat dari belajar dan mengajar. Pada hakikatnya, pendidik dan peserta didik adalah kunci sebuah pendidikan. Metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam ini merupakan perhatian yang besar, yaitu Al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam, berisi prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang dapat diinterpretasikan menjadi konsep-konsep tentang metode. Kemudian mengajarkan tilawati ayat, baik ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Kemudian talim yang mengajarkan isi Al-Quran. Hakikat kurikulum merupakan
program pendidikan, baik pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Pihak yang terlibat dalam pendidikan antara lain kepala sekolah, guru, siswa. Adapun fungsi dari kurikulum yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi definisiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, fungsi diagnostik. 3 peran kurikulum: peran konservatif, peran kreatif, dan peran kritis atau evaluatif. Kurikulum dan evaluasi pendidikan, yaitu kurikulum adalah sebuah perangkat, rencana, dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan bahan pengajar, serta penggunaan sebagai pedoman diselenggarakan proses belajar dengan tujuan tertentu. Evaluasi ada 4 kriteria penilaian suatu objek. Yang pertama, kebutuhan ideal dengan nilai atau ketepatan. Lalu penggunaan yang optimal dari sumber-sumber dan kesempatan dan pencapaian tujuan. Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insani paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajari. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi mata kuliah filsafat dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.